Boosting penjualan di online dengan menggunakan teknik flywheel marketing. Teman-teman di sini kalau jualan online, di sini kita bisa mempelajari banyak hal. Tentunya dengan cara flywheel marketing, di mana kita bisa memboosting omset kita supaya lebih legit lagi, lebih besar lagi, bahkan bisa membuat traffic kita meningkat 2 kali lipat. Tapi teman-teman tahu gak sih flywheel marketing itu apa? Dan gue yakin banyak dari teman-teman di sini itu baru mendengar kata flywheel marketing. Mungkin bagi perusahaan-perusahaan sering kali ya mendengar istilah kata marketing flywheel marketing untuk yang manajer atau director atau mungkin CEO-nya. Tapi buat kita para pembisnis online yang maybe yang rumahan atau mungkin yang timnya terbatas dan sebagainya dan kita bukan perusahaan, sometimes kita nggak mengetahui strategi-strategi marketing yang cocok untuk di bisnis kita. Tapi di sini gue mau bantu kalian gimana caranya bisa memboosting omset kita dan pengunjung kita dan semuanya pokoknya ya dengan strategi flywheel marketing. Jadi strategi flywheel marketing ini merupakan strategi yang lumayan favorite ya untuk para customer. Mungkin customer itu nggak berasa kalau kita sedang menggunakan strategi seperti ini. Ya wajar, karena customer ketika beli barang ya gue cuma mau beli barang, lalu gue mendapatkan pelayanan yang bagus, produknya juga bagus, pengiriman juga cepat. Hanya sebatas itu aja. Tapi sebenarnya kita menggunakan strategi flywheel marketing adalah tujuannya untuk mendapatkan si customer tersebut jangan sampai lepas lagi. So kalau misalnya kita lihat pada gambar di sini kan di tengah-tengah ada namanya customer. Kemudian yang pertama ada attract, kemudian ada engage, kemudian ada delight. Nah, perbedaannya apa dan maksudnya apa nih dari ketiga hal tersebut? Kenapa di tengah-tengah customer? So, jadi kalau attract, membuat potensial buyer tertarik untuk membeli produk yang kita jual. Kita bisa menawarkan sesuatu yang menarik di mata mereka dan akhirnya dia bisa memutuskan untuk akhirnya belanja. Salah satu attract yang menurut gue cukup efektif adalah seperti flash sale, atau mungkin ada voucher gratis ongkir, atau mungkin emang gratis ongkir produknya, atau mungkin kita memberikan harga diskon khusus, atau mungkin kita ikut campaign dan sebagainya. Nah, itu adalah attract, dimana kita udah dapetin pengunjung, kita buat audiens atau potensial buyer yang melihat produk jualan kita memutuskan akhirnya beli karena ya menarik. Kemudian yang kedua itu ada engage ya. Jadi engage ini dimana ketika masuk ke tahap kedua di mana si buyer tersebut akhirnya udah membeli ya, dari potensial buyer menjadi buyer, dia membeli. Kita engage dengan mereka. Kita chat, "Kak, terima kasih sudah order ya. Lalu ditunggu produknya dan ditunggu untuk kiriman paketnya dari kami. Semoga kakak suka." Kita memberikan engage kepada mereka. Kita memberikan informasi yang ramah dan untuk kayak memberitahu bahwa thank you kak udah order dan sebagainya. Ini akan membuat customer itu senang. Jadi memang sometimes ada customer yang nge-read doang atau mungkin nggak ngebales atau mungkin akhirnya dia ngebales. Thank you kak, ditunggu ya barangnya dan sebagainya. Dia membalas. Nah, gue yakin banyak dari customer di online yang bener-bener customer yang suka belanja online, dia tuh akan happy banget. Karena gue banyak menemukan customer yang ketika gue chat seperti itu, mereka tuh bener-bener happy dan akhirnya dia bisa memberikan bintang yang positif. Nah, ini akan masuk ke poin nomor 3, yaitu delight. Dimana kita udah membuat dia attract, dia membeli, kemudian kita udah engage dengan mereka, kita memberikan informasi, lalu ketika udah sampai kita juga memberikan sesuatu kayak say thank you kak udah order, kalau misalnya produknya udah kakak terima, jangan lupa untuk memberikan bintang 5 dan ulasan yang positif ya. Nah, disinilah delight teman-teman, dimana akhirnya ketika customer tersebut merasa puas belanja di tempat kita, pelayanan kita cepat, lalu packingannya bagus, produknya bagus, kita juga ramah dengan mereka, kita say thank you udah order, dan kita merimain mereka apakah udah diterima atau belum, kita minta ulasannya, dia kan bener-bener kayak, oke, gua akan kasih ulasan bintang 5 dengan ulasan yang ada kata-kata yang menarik perhatian, mungkin dengan foto juga teman-teman. Jujur gue paling happy kalau misalnya menemukan customer yang tipikal seperti ini. Tapi terkadang customer yang tipikal seperti ini harus kita pancing dulu. That's why kita butuh yang namanya flywheel marketing. Dari attract, lalu jangan lupa untuk engage dengan mereka. Sometimes orang-orang atau seller cuma berada di attract doang, hanya kasih promotion, tapi nggak engage dengan mereka. So, ketika nggak engage, gimana kita mau masuk ke tahap delight? Karena ini adalah flywheel, roda perputaran ya. Roda di mana customer ini merasa nyaman, merasa enjoy, dan akhirnya bisa menjadi pelanggan tetap kita. Bahkan dia bisa merekomendasikan toko kita atau produk kita ke teman-temannya. Ya, promosi gratis, why not? That's why penting banget yang namanya untuk engage dan mendapatkan delight dari si customer. Dan faktanya ternyata strategi flywheel marketing ini cukup efektif dalam jualan online. Karena gue yakin tanpa kita sadari, sometimes kita misalnya lagi good mood banget, ketika ada customer yang order kita chat, thank you kak. Lalu ketika kita mau minta ulasan, kita juga ramah. Pernah pasti ada kalian itu dapat customer yang benar-benar kasih bintang 5, kasih review yang bagus, bahkan ada fotonya. Itu kita happy kan? Nah, masalahnya kita harus beradu dengan hal seperti itu. Kita harus nge-follow up mereka semua, lalu
nanti kita akan dapat happy lebih banyak lagi karena kita mendapatkan ulasan yang bagus-bagus dan kita akan mendapatkan promosi gratis dan mendapatkan pelanggan tetap, repeat order. Jadi dari strategi flywheel marketing ini itu lebih memfokuskan untuk mempertahankan customer yang sudah pernah belanja dan mendapatkan customer baru dari strategi flywheel marketing. Ngerti gak? Selama ini kalau kita jualan online, kita terbiasa untuk mencari pelanggan baru. Itu nggak salah. Sama sekali nggak salah. Setiap seller punya caranya masing-masing. Tapi mungkin di momen ini kalian baru mengetahui namanya flywheel marketing. Dimana itu kalian bisa membuat customer yang sudah belanja di tempat kalian itu menjadi pelanggan tetap. Bahkan dia bisa merekomendasikan ke teman-temannya atau mungkin bahkan dia bisa ngeposting di sosial medianya mereka. Ini based on true story ya. Karena gue pernah mendapatkan customer beberapa ya ketika gue menggunakan metode seperti ini. Mereka itu memposting di Instagram mereka dan merekomendasikan toko gue ke sosial media mereka. Well, itu promosi gratis, dimana kita kalau misalnya minta mereka itu pasti dibayar ya, minta dibayar. Tapi ini secara cuma-cuma. Padahal dia juga belajar di tempat kita, cuma ada promo doang, tapi karena gue menggunakan strategi flywheel marketing, gue mendapatkan hal tersebut. Itu cukup oke sih. Apalagi buat teman-teman di sini yang official store atau mungkin produksi produk sendiri atau mungkin yang ya punya brand sendiri lah ya. Nah itu teman-teman make sure untuk menggunakan flywheel marketing karena jangan sampai kalian kehilangan pelanggan kalian. Kita tahu cari pelanggan itu udah sulit, apalagi buat kalian yang punya brand atau mungkin kalian yang produksi sendiri. Untuk membuat orang-orang belanja di tempat kalian itu butuh proses, butuh budget marketing. So jadi flywheel marketing ini bakal cocok banget buat kalian supaya kalian mendapatkan loyal customer, repeat order dan sebagainya. Tapi jangan lupa quality dari produk tersebut juga harus bagus, kuat, tahan lama, terus ya pokoknya bagus lah ya. Semakin quality produknya bagus, kita bisa engage dengan si customer. Maka untuk mendapatkan bintang 5, ulasan yang ada review tulisannya, bahkan dia foto dengan media, itu akan lebih mudah untuk kita dapatkan daripada kita melewati hal-hal yang tadi gue sebutkan. Jadi serius teman-teman, cobain deh. Ini seru banget. Tapi emang kalau kita lagi bad mood, cuman kadang nyebelin aja ya. Apalagi kalau misalnya kita masih ngerjain sendiri ya. Kita nggak ada admin atau customer service yang khusus untuk ngurusin hal-hal ginian. Lumayan makan waktu dan capek. Tapi di sini lo akan mendapatkan 3 keuntungan teman-teman. Yang pertama, lo mendapatkan customer loyal yang tadi gue sebutkan ya. Repeat order, customer loyal. Yang kedua, udah pasti omset lo meningkat. Karena dia repeat order terus. Mungkin dia bisa merekomendasikan ke teman-temannya. Omset pengunjung itu udah pasti meningkat. Yang ketiga adalah toko kita akan semakin bagus, semakin muncul di permukaan karena kita mendapatkan bintang-bintang yang positif dan kita mendapatkan customer yang selalu beli. Gimana teman-teman? Seru ya? Kalau ngomongin soal jualan online emang sebenarnya luas teman-teman, luas. Banyak hal yang bisa kita explore, banyak hal yang bisa kita jangkau, strategi marketing dan sebagainya. Cuman mungkin sometimes teman-teman ini kurang mengetahui ya. Jadi di sini gue membantu kalian di channel YouTube gue Rio Gandhi, di mana gue memberitahu kalian informasi-informasi seperti ini. Tapi gue berusaha mungkin untuk membawahannya itu menyenangkan dan seru. Tentunya akan membawakan manfaat buat kalian semua. Tenang aja, gue nggak minta apa-apa. Gue cuma minta teman-teman untuk like aja teman-teman. Jadi apapun yang gue kasih di channel Rio Gandhi itu gratis, secara cuma-cuma. Gue cuma minta like aja teman-teman, like, comment, subscribe, that's it gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau share video-video gue ke sosial media gue, itu gue akan dengan senang hati akan bener-bener happy banget lah kalau misalnya teman-teman mau share video-video gue. So guys, that's it, segitu aja. Semoga membantu dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau nonton video-video gue yang lain yang bermanfaat juga untuk kalian, puji Tuhan, semoga ya teman-teman ya. Silahkan nonton aja video-video gue yang lain karena ada banyak sekali. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman semua. Rio Gandhi, peace out.